Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 1 Agustus 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, PJ Gubernur Kalsel kunjungi PPKM level 4 di kilometer 6 Banjarmasin. Melalui kegiatan ini, harapannya peringkat level 4 di Kota Banjarmasin segera turun. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga turut memantau jalannya PPKM level 4 di kilometer 6 Banjarmasin. Dari kegiatan ini, tak sedikit warga yang melanggar, namun demikian hanya diberikan sosialisasi. Penjabat Gubernur Kalsel Saprijal meninjau langsung penerapan PPKM level 4 di Kota Banjarmasin, didampingi Wali Kota Ibnu Sina, Kabak Operasi Polresta Banjarmasin, dan Dim 1007 Banjarmasin, serta pelaksana tugas Kepala Satpol PP Banjarmasin. Dalam kesempatan tersebut, Saprijal berharap pelaksanaan PPKM level 4 ini tidak lama dan sesegeranya turun ke level 1 atau level 2. Menurutnya, tujuan dari pemberlakuan PPKM tersebut guna membatasi mobilitas masyarakat sehingga angka penularan dapat turun, angka kesembuhan dapat naik, dan dapat menurunkan jumlah positif serta fatality rate. Terkait mitigasi dan pencegahan, Saprijal mengaku pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Banjarmasin sudah menyiapkan tambahan tempat tidur di rumah sakit serta proses distribusi oksigen terus berjalan lancar agar tidak terjadi kekurangan stok oksigen. Rumah sakit memang sudah kita siagakan. Pak Wali Kota sudah nambah rumah sakit Sultan Suriansa nambah. Kemudian rumah sakit rujukan provinsi juga nambah. Misalnya kalau sebelumnya rumah sakit ULIN 200 bed, sekarang nambah 400 bed. Ya. Ditambah itu bukan berarti harus diisi. Ini hanya persiapan kita aja supaya jangan kedadak, ya, sehingga pasokan oksigen kita cukup tapi pas-pasan, belum kekurangan tapi juga tidak berlebih. Pemberlakuan PPKM tersebut akan dievaluasi setiap 1 minggu sekali. Dan apabila positivity serta fatality rate menurun cepat, maka kemungkinan PPKM akan diakhiri sebelum tanggal 8 Agustus nanti. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan tidak melakukan penyekatan dalam PPKM level 4. Hal itu dibuktikan Wali Kota Ibnu Sina saat memantau langsung jalannya penegakan prokes atau operasi justisi di kilometer 6 Banjarmasin, yang juga turut dipantau PJ Gubernur Kalsel Saprijal ZA. Pantauan Banjar TV, di hari pertama pemberlakuan PPKM level 4, sejumlah pos penjagaan di pintu masuk Kota Banjarmasin dijaga ketat aparat gabungan. Meski demikian, petugas hanya melakukan pemeriksaan dokumen, memberikan sosialisasi tentang bahaya virus COVID-19, serta memberikan informasi singkat tentang aturan protokol kesehatan yang harus dijalankan. Dalam kegiatan PPKM kali ini, masyarakat yang melanggar prokes belum dikenakan sanksi, namun hanya diberikan teguran. Kendati demikian, jika warga kembali melanggar terpaksa sanksi akan diberikan. Warga yang tidak menggunakan masker, baik pakai roda 2 ataupun roda 4. Nah, hari pertama ini kita edukasi, ya, kemudian yang tidak punya masker kita kasih masker. Tapi setelah ini, ya, kita juga akan tegakkan aturan sesuai dengan Perwali 68 tahun 2020. Nah, yang hari ini terjadi itu cuma dicatat, ya, diberikan edukasi, teguran untuk tidak mengulangi lagi. Dan ditanya juga kepentingannya, tinggal di mana. Ya, kalau memang warga Banjarmasin silakan masuk kota. Ya, tapi kalau warga luar dapat mungkin ya tidak usah masuk ke Banjarmasin. Ya, itu yang.
Lebih jauh, Ibnu Sina menjelaskan, penerapan PPKM kali ini dilakukan di 3 tempat, yakni di kilometer 6, Kayu Tangi, dan Pasar Sudi Mampir. Semua dilakukan agar warga dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai surat edaran Wali Kota Banjarmasin. Lewat kegiatan PPKM ini, mobilitas masyarakat semakin berkurang, sehingga angka penyebaran COVID-19 kembali turun. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya, kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan. Hal ini membuat sejumlah rumah sakit di Banjarmasin yang menjadi rujukan pasien COVID-19 penuh. Untuk itu, Wali Kota Ibnu Sina menghimbau jika tak ada gejala sesak nafas, lebih baik melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu, ruang perawatan yang penuh, di sisi lain ketersediaan oksigen juga terus menipis. Dan akhirnya banyak rumah sakit yang menolak melakukan perawatan pasien COVID-19. Meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin juga berimbas dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Pasalnya sejumlah rumah sakit di Banjarmasin yang menjadi rujukan pasien COVID-19 akhir belakangan ini rata-rata sudah penuh dengan pasien. Menyikapi hal itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina meminta kepada masyarakat yang terpapar COVID-19 namun tidak ada indikasi gejala sesak napas, alangkah baiknya melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain ruang perawatan yang penuh, di sisi lain ketersediaan oksigen juga terus menipis dan akhirnya banyak rumah sakit yang menolak melakukan perawatan pasien COVID-19. Kasus yang sangat tinggi hari ini di Kota Banjarmasin, rumah sakit penuh, banyak rumah sakit yang menolak pasien karena mau dimasukkan tapi oksigen terbatas. Nah, kemudian juga yang kita harapkan kalau sekedar kalau bisa isolasi mandiri saja, ya. Dan pastikan memang kalau tidak ada sesak napas itu tidak usah ke rumah sakit, cukup di rumah saja. Guna menekan lonjakan kasus di Kota Banjarmasin, masyarakat diminta patuh dan disiplin prokes COVID-19 lewat penerapan PPKM level 4 yang akan berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPBD Banjarmasin. Terungkap saat ini Dinkes Banjarmasin kekurangan tenaga kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19. Di samping itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 memang siap tidak siap harus tetap dilaksanakan. Ditambah lagi jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki belum mencukupi. Mengecek kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan atau Dinkes, dan BPBD Banjarmasin di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Senin 26 Juli. Dari pertemuan tersebut terungkap saat ini Dinkes Banjarmasin kekurangan vaksin tahap 2 hingga tenaga kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19, di mana Banjarmasin masih kekurangan nakes. Dari 10 dokter yang diperlukan, hanya 1 yang mendaftar. Kemudian dari 50 perawat yang dibutuhkan juga belum terisi. Demikian dijelaskan Mahli Riyadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Ya, kita membutuhkan nakes, relawan nakes, itu dokter 10, perawat 50, dan sampai hari ini yang mendaftar dokter baru 1. Ya, pertimbangan lainnya ya memang banyak dokter yang saat ini kena COVID juga dan kecapean. Kita harus mencari pengganti buat mereka atau menambah karena memang jumlah tempat tidur sekarang ini sudah bertambah, dan tentu harus ditambah juga tenaga kesehatannya karena memang lonjakan kasus ini sangat meningkat, sehingga saat ini harus dipahami secara bersama-sama. Untuk bisa mengendalikan ini harus ada kerjasama, harus kita bangun kepedulian itu harus ada, lingkungan kita, masyarakat kita. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus melakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk penerimaan nakes.
Risna, Banjar TV. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 memang siap tidak siap harus tetap dilaksanakan. Namun dari penjelasan Dinas Kesehatan terkait jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki saat ini belum begitu siap. Demikian disampaikan Nur Latifah, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Sultan Suryansah, jumlah tenaga kesehatan saat ini sangat minim. Pasalnya pasien COVID-19 terus naik yang harus dirawat di rumah sakit. Bahkan Dinkes kesulitan untuk mencari relawan tambahan untuk tenaga kesehatan ini, khususnya untuk profesi dokter termasuk juga perawat. Dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini, memang memprihatinkan bagi DPRD. Sebab perjuangan melawan COVID-19 ini penting tenaga kesehatan mencukupi. Di sektor rumah sakit, di mana pemerintah kota memiliki RS Sultan Suryansah, saat ini juga tempat perawatan pasien COVID-19 masih kurang. Meski pemerintah kota berencana menambah 75 tempat tidur pasien khusus COVID-19 tersebut. Bicara kesiapan ya, sebenarnya mau tidak mau kita harus siap. Tetapi kalau mendengar untuk tenaga kesehatan yang kurang, ini tentu tidak siap dalam hal tenaga kesehatan. Tetapi untuk penyediaan tempat tidur penambahan ini sudah disiapkan oleh Rumah Sakit RSUD Sultan Suryansah, yang mana ada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh rumah sakit, baik rumah sakit punya pemerintah provinsi dan rumah sakit swasta, mengumpulkan para pimpinan rumah sakitnya untuk sepakat menambah tempat tidur. Saya rasa untuk penambahan tempat tidur ini masih bisa diantisipasi, tetapi untuk yang paling penting adalah yang tenaga kesehatan ini memang sampai saat ini tidak seimbang dengan tempat tidur yang disediakan, kemudian dengan kewalahan dengan pasien COVID yang masuk di rumah sakit. Yang dilayani kan di Kota Banjarmasin ini tidak hanya warga Kota Banjarmasin, tetapi juga pasien-pasien rujukan dari daerah lain. Untuk saat ini hanya siap 50 tempat tidur, bahkan ada yang harus dirawat di IGD. Pemerintah kota berkomitmen secepatnya menambah hingga totalnya 125 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Risna, Banjar TV. Pemirsa, pejabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA meminta kepada Perum Bulog dan PT Pos mempercepat penyaluran bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat, mengingat deadline penyalurannya ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pemberlakuan PPKM level 4. Sementara itu, Bulog Kanwil Kalsel menyiapkan 2.000 ton beras untuk penyaluran bantuan kepada 1 juta lebih penerima. Adapun untuk Kota Banjarmasin mencapai 23.830 penerima dan Kota Banjarbaru mencapai 12.114 penerima. Permintaan ini disampaikan Safrizal saat memimpin rakor penyaluran bantuan beras di kantor Gubernur Kalsel Kamis kemarin terkait PPKM atau BBPPKM untuk wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Tujuan program bantuan beras PPKM 2021 ini untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras pada saat PPKM. Safrizal menyebutkan progres BBPPKM untuk Kalsel sudah mencapai 60% dengan jumlah 1.962.240 penerima manfaat. Penerima bantuan beras ini berasal dari data milik Kementerian Sosial. Setiap penerima yang berhak akan mendapatkan 10 kg beras. Sementara itu, Bulog Kalsel menyiapkan 2.000 ton beras untuk penyaluran bantuan kepada 1.962.240 penerima. Adapun untuk Kota Banjarmasin mencapai 23.830 penerima dan Kota Banjarbaru mencapai 12.114 penerima. Diharapkan target 100% khususnya di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dapat direalisasikan dengan kerjasama semua stakeholder terkait. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Setelah jeda iklan, PPKM sudah diterapkan, Pemko belum ada anggaran bansos. Tetaplah bersama kami.